Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya law an hazanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman oleh Allah, masih diberikan nikmat Islam oleh Allah, masih diberikan nikmat sehat oleh Allah. Semoga nikmat ini akan terus kita rasakan sampai akhir hidup kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salawat marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita yang senantiasa mengucapkan salawat kepada beliau akan mendapat syafaat nantinya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Sahabat peci yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali karena Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami untuk menyampaikan sedikit pembahasan, sedikit pengetahuan yang kami ketahui dengan topik mengendalikan hawa nafsu. Semoga yang sedikit ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini dapat memberi preferensi untuk kita semua. Bulan Ramadan kita kenal dengan bulan yang penuh rahmat, bulan suci, bulan yang berlimpah pahala. Namun bulan Ramadan juga dikenal dengan bulan pengendalian hawa nafsu, karena selama sebulan penuh kita semua secara maraton, baik siang dan malam, semua kaum muslim yang ada di dunia ditempa untuk belajar mengendalikan nafsu. Kita semua mempunyai hawa nafsu, dan pada saat bulan Ramadan ini kita belajar untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Nafsu pada diri manusia pada awalnya bersifat netral, tidak ada yang buruk, tidak ada yang baik. Kemudian Allah menciptakan kecenderungan nafsu tersebut pada jiwa manusia untuk dua hal, yaitu taat dan maksiat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syam ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada ayat yang 7 ini, yang artinya, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptanya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Ada dua jalan yang disampaikan pada ayat 7 ini, itu jalan menuju kebaikan, yaitu jalan ketakwaannya, dan jalan yang menuju maksiat, itu jalan kejahatan. Manusialah yang menjadikan nafsunya itu bersih, sehingga kita selalu cenderung menjadi berbuat baik atau pada hal-hal yang kebaikan. Namun kebalikannya, manusialah yang menjadikan nafsunya itu bersih serta selalu cenderung kepada kebaikan dalam hal-hal yang dia lakukan sehari-hari, selalu mengundang kebaikan. Begitu juga sebaliknya, ada manusia yang menjadikan nafsunya kotor sehingga cenderung mengarah kepada maksiat, mengarah kepada keburukan. Sebagaimana ayat berikutnya, itu ayat 8, masih dalam surat Asy-Syam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, sungguh beruntung orang yang memiliki jiwanya, yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Dari dua penggalan ayat di atas dapat kita petik hikmahnya
bahwasanya ada dua jalan untuk mengendalikan hawa nafsu yang akan membawa kita menuju kebaikan atau bahkan menuju keburukan atau kejahatan. Sebenarnya, apakah kita sudah mengetahui arti dari hawa nafsu itu sendiri? Manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsunya, yakni keinginan-keinginannya, berupa keinginan yang baik dan keinginan tidak baik. Dan keinginan inilah yang disebut dengan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu artinya menundukkan dan mengarahkan keinginan-keinginan jiwa yang kotor tadi menjadi keinginan yang baik. Bagaimana kita mentransformasi keinginan kita yang awalnya jelek atau buruk atau kotor menjadi keinginan yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain arti, kami juga membahas bahwasanya nafsu dibagi menjadi dua. Nafsu yang dapat kita kendalikan atau nafsu yang sudah terkendali, dan yang kedua adalah nafsu yang tidak terkendali. Nafsu yang sudah terkendali disebut dengan nafsu radiyah atau nafsu mutmainnah. Sementara nafsu yang tidak terkendali yaitu nafsu amarah dan nafsu lawamah. Dari dua nafsu ini tentu ada pada diri kita masing-masing. Dan kita harus bisa dan mengetahui bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu tersebut. Bagaimana supaya jiwa kita menjadi jiwa yang radiyah dan mutmainnah. Hawa nafsu harus dikendalikan dengan cara menundukkannya, yaitu harus menegakkan dan menerapkan syariat Islam. Bukti keimanan seseorang adalah kemampuannya menundukkan hawa nafsu. Bagaimana semua manusia, setiap individu menundukkan hawa nafsunya dengan cara menerapkan syariat Islam sesuai ajaran Nabi SAW. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa ja'alna ala sar'iyatin minal amri fattabiha wa la tatabi ahwa allazina la yal'amun. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa ja'alna ala sar'iyatin minal amri fattabiha wa la tatabi ahwa allazina la ya'lamun. Yang artinya, kemudian kami engkau Muhammad mengikuti syariat dari agama ini, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Surat Al-Jasiyah pada ayat 18 ini menjelaskan kepada kita bahwa mengikuti syariat tentu akan berlawanan dengan mengikuti hawa nafsu kita. Hawa nafsu dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan dengan adanya penerapan syariat Islam secara sempurna, sehingga pada akhirnya mengikuti syariat hanya akan sempurna jika kita menjauhkan diri dari pengaruh hawa nafsu. Dan arti kata bahwasanya pengaruh hawa nafsu ini akan sangat berkaitan erat dengan bagaimana cara kita, keinginan kita dalam menerapkan syariat Islam. Jika manusia menyimpang dari syariat dan mendustakan ayat-ayat Allah, berarti ia telah memperturutkan hawa nafsunya. Hawa nafsunya sangat bergantung dan sangat berpengaruh bagaimana kekuatan imannya dalam menerapkan atau menegakkan syariat Islam. Ingat, Allah telah memberikan ancaman kepada bagi siapa saja yang memperturutkan hawa nafsu dan menentang syariat
bahwa mereka akan mendapatkan kehidupan yang sangat menderita, sengsara, dan teraniaya. Sangat banyak contoh dalam kehidupan kita saat ini yang terjadi. Sebagaimana anak-anak yang kurang mendapat pendidikan Islam, saat ini sering terjadi pergaulan bebas, pelecehan seksual. Ini semua karena kurangnya pendidikan, karena kurangnya pemahaman mengenai syariat, dan kita sebagai orang tua tidak mampu dalam memberikan bimbingan kepada mereka. Begitu juga dengan hal-hal lainnya perihal pendidikan dan ekonomi. Ekonomi saat ini di mana riba telah merajalela. Sangat gampang kita menurunkan hawa nafsu kita untuk memenuhi keinginan dunia, untuk memenuhi syahwat dunia kita. Bagi orang yang memiliki keekonomi sangat kurang mampu dengan pertolongan riba. Nauzubillahi min dzalik. Mengendalikan hawa nafsu bukan hanya di bulan Ramadan, dan bukan hanya semacam ibadah ritual biasa, namun kita harus terapkan di seluruh kehidupan kita, karena ini merupakan ibadah yang harus kita terapkan. Karena dengan mengikuti syariat Islam secara total dalam kehidupan, tentu akan mempengaruhi hawa nafsu kita. Kita dapat mengendalikan dan mengontrol hawa nafsu kita. Dengan mengikuti syariat Islam, hidup kita akan jadi penuh indah, penuh barokah. Sangat banyak contohnya dengan penerapan Islam, dengan menegakkan hukum Islam, bahwasanya pencurian akan sangat merajalela jika seandainya hukum Islam tidak diterapkan. Namun sebaliknya, akan ada efek jerah dari pelaku jika hukum Islam diterapkan. Begitu juga dengan ekonomi. Jika banyak masyarakat yang mengetahui bahwasanya sanksi riba, hukumnya riba, sangat besar dosanya, maka kita semua tentu akan menjauhi riba tersebut, dan kita akan mengendalikan atau mengurungkan nafsu kita. Ini semua tidak lepas dari pemahaman kita mengenai syariat Islam. Demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan dalam kutum ini. Semoga kita semua di bulan Ramadan yang penuh berkah ini diberikan kekuatan untuk menundukkan nafsu kita dengan syariat yang diturunkan di bulan mulia ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.